Hai, ketemu lagi bersama saya Awi di my channel. Gimana kabarnya untuk nasabah BNI tercinta dan juga buat teman-teman sahabat YouTuber, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan bercerita ya tentang kejadian yang menimpa salah satu korban. Nah, kalau sudah ada korban berarti indikasi ada tindak kejahatan. Yaps. Yang selama ini kita dengar bahwa kemarin-kemarin itu ada yang namanya skimming untuk penggandaan kartu ya, dan juga ada yang phishing. Nah, kali ini sebenarnya modusnya ini modus lama sih, tapi berkembang kembali dengan sedikit modifikasi ya saya bilang, yaitu modus salah transfer. Nah, hari ini kita bakalan habis bahas untuk modus salah transfer. Bagaimana sih? Yuk. Modus kejahatan salah transfer. Nah, ini bukan hal yang baru sebenarnya ya. Ini kejadiannya sudah yang dulu-dulu juga sering kejadian. Namun, untuk saat ini kejadiannya itu lebih rapi dan lebih terorganisir. Dilakukan oleh beberapa orang biasanya ya. Nah, kemarin saya cerita saja ya. Kemarin itu ada nasabah kami yang mengadu untuk tindak kejahatan salah transfer. Jadi yang bersangkutan ini menerima transferan masuk, kemudian yang bersangkutan itu nggak tahu menahu nih ada WA atau ini ya menghubungi yang bersangkutan ya. Nah, kemudian mengatasnamakan, "Bu, saya telah salah transfer ke rekeningnya Ibu, minta tolong dong dikembalikan." Nah, usut nih, ibu yang bersangkutan ini punya usaha online. Nah, terus ibunya menanyakan, kenapa salah transfer, pembelian apa atau apa gitu ya. Terus yang bersangkutan, "Iya Bu, saya mau pembelian ini tetapi ternyata saya salah." Nah, karena si penipunya ini sudah tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha online shop. Nah, singkat cerita nih, yang bersangkutan karena ibunya sudah sudah menggali-gali, ternyata yaudah deh, buktinya juga sudah ada chattingnya, buktinya itu sudah dikirimkan ke ibunya. Jadi ibunya langsung percaya saja. Kemudian ibunya mentransfer kembali ke rekening ini ya Bu ya. Baik, ibunya karena memang ya niatan menjualan, terus kemudian berharap ibunya itu nanti yang bersangkutan itu akan membeli barang yang benar. Nah, kemudian dikembalikan tuh barangnya. Nah, lewat selang beberapa hari ini ada yang komplain lagi ke ibunya, "Bu, mohon maaf, kemarin saya sudah pembayaran barang A, tapi kok nggak dikirim-kirim ya?" Loh, ibunya kaget nih. "Loh, bukannya kemarin sudah saya kembalikan?" "Loh, bukan Ibu, saya belum pernah ada pengembalian, saya nunggu barang nggak datang-datang, makanya saya kontak Ibu." Nah, kejadian kan, ibunya panik. Ini uang sudah dikembalikan ke yang WA yang pertama, terus kemudian ada lagi konfirmasi bahwa katanya ini barang nggak dikirim-kirim. Nah, bingung tuh, ibunya langsung datang ke kami, dan ini proses penyelesaiannya bagaimana Mas? Memang agak rumit ya. Nah, sepraduga kami nih bahwa yang bersangkutan yang WA pertama ini adalah si pelaku penipuan. Nah, mengatasnamakan jualan online shop, tapi jualan online shopnya si Bu A ini. Nah, kemudian si pembeli itu mentransfernya ke rekening penipu. Namun penipu minta bilangnya salah transfer ke ibu ini yang benar-benar jualan. Nah, ibu kasihannya yang ibu yang ini ya, sudah ketipu duit barangnya, dia juga harus kirim ke rekening ke ini ya si pembeli, karena memang ada buktinya bahwa uang itu sebenarnya adalah uang si pembeli. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya kita bisa antisipasi ya, kalau saja ibunya nggak gegabah itu mengirim uang ke si WA yang pertama ini. Nah, bisa jadi ibu ini pikir-pikir dulu tuh, bener nggak sih uangnya si A, si B, jangan langsung main asal kirim. Nah, untuk antisipasi hal-hal yang seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, ini biar terhindar dari modus salah transfer seperti ini, hati-hati ya. Nah, berikut caranya. Nah, langkah antisipasi apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari modus penipuan salah transfer?
Yang harus kita lakukan yang pertama itu kita abaikan saja ya jika kita itu menerima ada orang yang bilang salah transfer ke kita, menghubungi biasanya lewat WA atau SMS, abaikan saja. Biasanya nih penerima itu akan mengirimkan gambar atau bukti transaksi tersebut atau link tersebut ya, biasanya seperti itu untuk biar kita itu mengklik tersebut. Hati-hati terhadap hal ini, bisa jadi hal ini bisa salah satunya adalah phishing. Yang kalau yang kemarin kita sering tahu bahwa itu paket, ada paket atau kirim undangan. Nah ini bisa jadi seperti itu adalah bukti salah transfernya. Dan yang kedua, kalau kita mengalami hal yang tersebut, laporkan ke bank terlebih dahulu untuk kebenarannya. Jadi kita mengecek agar kita itu nggak salah langkah, benar nggak itu ada uang masuk dan dari siapa kita harus kembalikannya, biar dapat saran. Dan yang selanjutnya, kita nggak boleh klik link sembarangan apapun itu ya, apalagi hal-hal yang kita tidak kenal atau mencurigakan. Nah yang selanjutnya, kita harus jaga kerahasiaan data-data diri kita ya, jangan pernah membagikan MPIN, mobile PIN atau PIN ATM atau OTP, token user ID ataupun yang lainnya yang mengaku sebagai BNI ya, biasanya seperti itu, atau karyawan dari bank. Nah hal ini yang harus kita hindari, jangan melakukan sikap-sikap yang impulsif ya. Impulsif ini gegabah, takut, waduh nanti kalau saya nggak ngembaliin saya akan dilaporkan ke polisi dan macam-macam. Nah ini untuk prosedurnya itu ada sendiri, jadi jangan sampai salah langkah. Biasanya itu si penipu akan membuat panik kita, kemudian akhirnya yaudahlah saya nggak mau ribet, saya kembalikan saja uangnya. Nah ini nih sikap yang harus kita hindari, itu sikap impulsif, jadi gegabah untuk melakukan balik transfer, nanti malah menyesal di kemudian. Dan yang selanjutnya itu kita jangan gunakan WiFi publik untuk mengakses keuangan Anda. Nah ini bisa berbahaya juga, karena di WiFi ini yang kita nggak percaya WiFi-nya itu barangkali di CCP yang untuk di dalamnya itu cybercrime ya, atau yang lainnya ya. Pokoknya jangan sampai kita gunakan WiFi publik. Kalaupun nggak ada WiFi, mintalah tethering ke temen atau apa ya, atau punya beli kuota lah, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dari kasus yang Ibu si A ini menjadi pengalaman buat kita semua untuk introspeksi diri, atau juga bisa mencegah lah paling enggak ya, kalau ada kejadian-kejadian yang mengarahnya ke sana, kita bisa menanggulangi lebih cepat biar terhindar ya. Karena udah cari uang udah susah, jangan sampai kita buang-buang uang yang ternyata penipuan. Mending buat anak yatim piatu, setuju ya? Oke, untuk kali ini sharing-sharing dari saya cukup itu saja. Semoga bermanfaat dan pastikan perangkat Anda aman dari orang-orang yang ingin melakukan penipuan terhadap Anda. Jangan langsung percaya. Oke, yang suka banget dengan konten-konten selanjutnya saya, silakan untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya tunggu, dan pastikan Anda akan menekan loncengnya biar saya bikin video langsung diketahui ya. Itu saja, saya pamit, terima kasih, bye.